Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan bangunan bersejarah yang ada di Banyumas, yaitu Pendopo Si Panji. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Faniatun Hasanah, dari absen 28. Saya Meisy Lutfiana dari absen 16. Saya Destina Apriliana dari absen 5. Saya Lailatul Fitriani dari absen 13. Saya Mira Fatisita dari absen 1. Pendopo Si Panji adalah salah satu bangunan bersejarah paling ikonik di Kabupaten Banyumas. Usianya telah mencapai lebih dari 3 abad, menjadikan saksi perjalanan panjang pemerintahan dan budaya Banyumas dari masa ke masa. Kini pendopo ini dapat ditemukan di Jalan Kabupaten Banyumas, nomor 1 Purwokerto, dan menjadi tujuan bagi masyarakat yang ingin mengenal sejarah daerahnya. Berdasarkan catatan sejarah, Pendopo Si Panji dibangun pada tahun 1706 pada masa pemerintahan Bupati Banyumas ke-7, yaitu Temunggu Yudanegara II. Pada masa itu, pusat pemerintahan masih berada di Kabupaten Banyumas lama, dan pendopo didirikan sebagai bangunan utama pemerintahan. Bangunannya menggunakan 4 sakaguru dari kayu jati pilihan yang menjadi struktur penopang utama dan melambangkan kekuatan serta kewibawaan pemerintah daerah. Sejak pertama kali dibangun, Pendopo Si Panji memegang peran penting sebagai kediaman resmi Bupati dan pusat penyelenggaraan pemerintahan Banyumas. Di tempat inilah berbagai keputusan penting dibuat, tamu-tamu kehormatan diterima, serta kegiatan masyarakat berlangsung dari masa ke masa. Pendopo ini menjadi lambang legitimasi pemimpin Banyumas dan pusat dinamika sosial pemerintahan Kabupaten Banyumas. Namun, pada tahun 1937, ketika Banyumas berada di bawah kepemimpinan Bupati ke-19, yaitu Sujiman Gandarsoeprata, terjadi perubahan besar. Pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas dipindahkan dari Banyumas Lama ke Purwokerto. Keputusan ini diikuti dengan pemindahan fisik Pendopo Si Panji ke lokasi barunya. Pemindahan tersebut bukan sekedar memindahkan bangunan, tetapi juga mengalihkan simbol sejarah dari identitas Banyumas ke pusat aktivitas yang baru. Proses pemindahan Pendopo Si Panji memiliki cerita yang menarik dan masih dipercaya oleh masyarakat hingga kini. Menurut kisah turun-temurun, pemindahan bangunan ini memiliki satu syarat penting, yaitu salah satu sakaguru Pendopo Si Panji tidak diperbolehkan menyeberangi Sungai Serayu. Karena itu, pemindahan sakaguru tersebut harus dilakukan dengan cara memutar melewati wilayah Tuk Bima Lukar di Pegunungan Dieng. Agar tidak melanggar syarat yang dipercayai, peristiwa unik ini kemudian dikenang melalui tradisi kirap sakaguru Si Panji yang menjadi bagian dari perayaan Hari Jadi Kabupaten Banyumas. Tradisi ini merupakan simbol penghormatan terhadap perjalanan sejarah Pendopo dan juga kepercayaan masyarakat yang mengiringi proses pemindahannya. Pada tahun 2019, pemerintahan Kabupaten Banyumas menetapkan Pendopo Si Panji sebagai cagar budaya, menegaskan status pentingnya sebagai warisan sejarah yang harus dilestarikan. Selain sejarah pendirinya, asal-usul nama Si Panji juga memiliki kisah tersendiri. Nama ini berasal dari putra kesayangan Tumenggung Yudanegara II, yaitu Raden Bagus Kanting. Sejak kecil, ia tumbuh di lingkungan Keraton Kartasura dan dikenal memiliki suara yang merdu. Karena kemampuannya melantunkan serta wiwaha kawi dengan sangat indah, ia diberi nama Raden Panji Gandakusuma oleh Prabu Wana II. Raden Panji Gandakusuma kemudian menjadi tokoh penting dalam perjalanan pemerintahan Banyumas. Ia pernah menjabat sebagai Bupati Banyumas dan karena kecakapannya, ia kemudian dipilih oleh Hamengkubuwono I untuk menjadi patih dalam pertama Kesultanan Yogyakarta. Tokoh inilah yang namanya kemudian diabadikan sebagai nama Pendopo, sehingga Pendopo Si Panji tidak hanya menyimpan nilai sejarah bangunan, tetapi juga kisah tentang tokoh berpengaruh di masa lampau. Pendopo Si Panji juga memiliki kisah lain yang memperkuat nilai sejarahnya. Pada tahun 1861, Banyumas mengalami banjir besar yang melanda wilayah tersebut.
Dalam peristiwa itu, Pendopo Sipanji menjadi tempat perlindungan masyarakat. Bahkan diceritakan bahwa warga sampai harus berlindung hingga ke bagian atap pendopo untuk menyelamatkan diri dari banjir yang semakin tinggi. Kini, Pendopo Sipanji berdiri kokoh dan terawat dengan sangat baik. Di dalamnya terdapat ruang Joko Kaiman yang digunakan untuk menerima tamu-tamu istimewa, serta ruang khusus yang menjadi tempat penyimpanan benda-benda pusaka peninggalan para bupati Banyumas. Ini bendera perang. Bendera perang Banyumas. Dulu kan sini kan bawahannya Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini bendera perangnya salah satu laskarnya Pangeran Diponegoro. Itu Benar-benar asli. ya. Aduh, ngeri. Ini tempaan batu-batu meteorit. Hebat kan Bobo yang zaman dulu kan? Iya. Bisa menempa kayak gitu. Dan nggak bisa pegang-pegang kayak gini. Kenapa? Kita harus tahu. Ya. Berarti diukir. Bukan ditempa sama empu. Itu berarti masih bisa. Iya. Kenapa? Ini geding-geding pertama waktu berdirinya. Jadi dulu ketika pindah dari Banyumas ke sini, ini gedingan. Pendopo ini masih digunakan sebagai tempat berlangsungnya berbagai kegiatan pemerintahan Kabupaten Banyumas, sekaligus menjadi bukti nyata sejarah dan budaya yang masih hidup hingga hari ini. Perjalanan kami di Pendopo Sipanji hari ini menjadi pengingat bahwa sejarah bukanlah hanya cerita masa lalu, tetapi bagian dari identitas yang membentuk Banyumas hingga saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.